pertama kita akan menyampaikan secara real aspirasi-aspirasi daripada para pengusaha-pengusaha kita, terutama juga dari anggota-anggota kita, itu juga cukup banyak kan dari otomotif, dari sektor retail, ya dari sisi manufaktur makanan dan minuman dan lain. Mereka sudah menyampaikan bahwa agak mengkhawatirkan dengan profit yang mereka dapatkan saat ini, ya tingkat penjualan mereka saat ini dengan kenaikan PPN ini akan semakin mengancam, ya daya belinya. Jadi artinya ini kita sampaikan kepada pemerintah, ya supaya betul-betul dilakukan suatu kajian-kajian yang komprehensif sehingga pemerintah memiliki suatu dasar yang kuat untuk melakukan pembatalan atau penundaan daripada kenaikan PPN 12% ini. Itu satu. Yang kedua, tentu kami juga memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ke depan dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi kita sudah semakin membaik, apabila nantinya pemerintah akan menaikkan PPN ini kembali, apakah itu 3 atau 5 tahun ke depan misalnya, juga harus diiringi juga dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan kepada masyarakat kita. Terutama misalnya berbagai elemen masyarakat kita. Jadi bukan hanya kalau kalangan bawah itu ada kan program sosial misalnya, tapi kelas menengah ini juga harus diberikan stimulus juga. Dalam bentuk apa? Apakah insentif pajak dan lain-lain segala macam. Nah, sehingga kita harapkan nantinya bahwa kalau suatu saat 3, 4, 5 tahun ke depan kenaikan PPN ini dilakukan, tentu juga akan semakin produktif, tidak semakin menekan gitu loh. Jadi artinya sebelum dinaikkan sudah ada stimulus yang diberikan. Ya, sehingga kita harapkan bahwa kenaikan ini juga tidak tanda kutip tidak semakin membebani konsumen, artinya masyarakat juga bisa membaik, tapi catatannya cuma satu juga, bahwa kondisi ekonomi kita sudah sangat memungkinkan untuk itu. Kemudian daya beli masyarakat kita juga udah cukup baik, begitu. Jadi momentum ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Anies. Bu Anies tadi juga dikatakan oleh Pak Sarman begitu ya, bahwa memang ada stimulus yang tentunya juga dibahas dan juga dilihat secara concern oleh pemerintah apabila 3 atau 5 tahun mendatang PPN 12% ini nyata begitu untuk dinaikkan oleh pemerintah. Sebetulnya di Komisi 11 adakah juga pembicaraan terkait stimulus-stimulus khususnya bagi kelas menengah kita, Bu Anies, yang tentunya juga menyumbang kontribusi begitu ya terhadap PDB negara kita. Silakan. Pembahasan terkait kenaikan PPN itu belum menyinggung masalah stimulus ya. Mungkin itu dalam kan diwacanakan oleh Pak Luhut ya, tapi belum pernah dibincangkan oleh Kementerian Keuangan karena ketentuan kan pada saat itu masih bertahan bahwa Januari akan naik gitu ya. Jadi tapi menurut pandangan saya tentu harus dibandingkan kenaikan PPN kepada masyarakat itu kan dampaknya sangat luas begitu. Apa yang bisa setara dengan melemahnya daya beli masyarakat? Jadi ketika daya beli masyarakat secara umum itu terdampak, tentu nanti akan berakibat kepada dunia industri karena demand-nya kan ada di masyarakat gitu. Jadi bagaimana industri mau bergairah kalau permintaannya kurang? Kenapa kurang? Karena masyarakat udah nggak mampu gitu. Masyarakat menengah, kelas menengah tadi saya setuju. Kelas menengah yang menurut survei BPS itu turun hampir 10 juta, 9, begitu ya angkanya. Orang ya, hampir 10 juta orang turun kelas. Ini kan artinya mereka tidak memiliki anggaran cukup untuk belanja seperti yang mereka lakukan. Padahal ini yang menggerakkan ekonomi begitu. Konsumsi rumah tangga, belanja rumah tangga itu yang menggerakkan ekonomi, menggerakkan industri nanti menggerakkan investasi dan seterusnya, sehingga dampak akhirnya adalah perlambatan di dalam pertumbuhan ekonomi. Itu sudah terbukti gitu. Di triwulan ketiga ini kan pertumbuhan ekonomi kita nggak nyampe 5%, 4,95. Kemudian juga beberapa hal deflasi yang 5 bulan turut itu juga sinyal yang sangat kuat gitu bahwa demand-nya kurang, artinya permintaan masyarakat kurang gitu, sehingga kalau misalnya industri ini kekurangan demand, ya mereka juga akan tingkat perusahaan juga akan disesuaikan. Kalau tidak disesuaikan berarti kan berdampak kepada tenaga kerja gitu loh. Tenaga kerja gitu. Dan sekarang kita juga sudah melihat lonjakan atau badai PHK ada di mana-mana, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup ya. Ini satu sinyal sangat kuat bahwa
dampaknya itu tidak sesederhana itu. Makanya kalau kita ingat ya bagaimana Presiden Prabowo Subianto ketika pelantikannya di gedung MPR DPR, saya menyaksikan dengan mata kepala, mendengar dengan telinga saya bahwa jangan percaya dengan angka statistik, jangan percaya dengan angka statistik. Kita lihat kondisi masyarakat kita di lapangan, masih banyak masyarakat begini. Itu kan dikatakan oleh Presiden sendiri begitu. Beliau menyadari bahwa di lapangan, fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat kita yang kekurangan begitu. Sedangkan PPN itu kan menyasarnya kepada masyarakat gitu. PPN itu kenanya kepada konsumen akhir gitu. Yang melaporkan memang pengusaha, tapi yang bayar itu konsumen akhir. Betul. Gitu. Jadi yang terdampak ya jelas ya paling banyak dan terutama masyarakat kita yang konsumsinya itu memang bahan-bahan yang terkena PPN itu. Jadi saya pikir memang subsidi apapun begitu ya. Sekarang konsentrasinya ini dulu gitu. Batalkan kenaikan PPN 12% ini, baru kemudian dibahas sisi lain. Atau kalau memang ini PPN memang dianggap sebagai penerimaan negara, karena tadi kan salah satu alasan yang diberikan pemerintah adalah mengejar penerimaan negara. Ya harus cari cara lain gitu. Kalau kondisinya belum pulih, tentu kebijakan menaikkan PPN itu sangat tidak tepat gitu. Ya, dan ini akan memperparah dan nanti alih-alih menaikkan pendapatan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, dan kita harus mengingat bahwa masyarakat itu dalam kondisi ekonomi tidak pulih ini akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan nanti dampaknya kepada negara juga. Pertumbuhan ekonomi kita jadi melambat. Oke, apalagi target kita cukup tinggi begitu ya, di tahun 2029 di angka 8% PDB-nya. Nah, saya akan kembali ke Pak Sarman. Tentunya apa yang perlu diantisipasi khususnya bagi para pelaku usaha di tengah penundaan ataupun kenaikan PPN 12% ini juga masih dikaji oleh berbagai stakeholders. Silakan Pak Sarman. Iya, kalau misalnya dipaksakan bahwa PPN ini akan naik 12% tanggal 1 Januari, tentu pertama ya pengusaha akan melakukan efisiensi operasional atau memangkas biaya-biaya di berbagai lini dalam hal ini. Nah tentu antisipasi ini harus dilakukan oleh dunia usaha. Yang kedua akan melakukan rebranding dan repackaging, misalnya volumenya akan dikurangi ya supaya harganya tidak naik misalnya ya. Misalnya katakanlah pengrajin tempe misalnya yang biasanya ukurannya agak lebih besar, agak lebih kecil ya kan. Kemudian juga melakukan promosi dan bullying. Tapi ini kan istilahnya ini kan tidak akan bisa bisa gitu loh. Ya kan yang paling kita khawatirkan yang saya katakan tadi itu jangan sampai dengan dipaksakan kenaikan PPN ini akan menggerus dana operasional daripada pengusaha ya, di mana dengan konsumsi rumah tangga atau daya beli semakin menurun, tentu profit semakin menurun, otomatis akan berdampak kepada biaya operasional, berdampak kepada tenaga kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kita khawatirkan ya itu PHK itu, ya kan, karena sampai saat ini kita lihat PHK sudah terjadi di mana-mana di berbagai sektor. Ya, ini harus kita antisipasi dalam hal ini. Nah, itulah yang menjadi harapan kita kepada pemerintah dan kita bersyukur bahwa pemerintah juga punya kewenangan dan punya katakanlah kans untuk melakukan penundaan atau pembatalan itu, karena itu diamanatkan dalam undang-undang bahwa pemerintah bisa saja bukan hanya membatalkan saja, menurunkan juga sampai 5% bisa dalam hal ini.